Kita tinggal di Aceh, tanah yang dikenal dengan adat, sejarah, dan keindahan alam. Tapi, apa kita pernah mikir, gimana masa depan Aceh kalau generasi mudanya nggak dekat sama buku? Di tanah Aceh besar, literasi telah hidup sejak berabad-abad. Dari kitab-kitab kuno, aksara Jawi, hingga ilmu para ulama, semua meninggalkan jejak. Inilah literasi awal, jejak yang bukan hanya membentuk cara berpikir, tapi juga cara hidup masyarakatnya. Bagi nelayan di pesisir Aceh besar, literasi adalah membaca arah angin, memahami arus laut, dan menafsirkan tanda-tanda alam untuk berlayar. Bagi petani, literasi adalah membaca musim, mengenali tanda-tanda tanah, dan mengolah sawah dengan kearifan lokal yang telah diwariskan sejak ratusan tahun. Bagi masyarakat Aceh, literasi juga berarti merawat tradisi kuliner seperti kopi yang tak sekedar minuman, tapi juga sarana menjaga kebersamaan dan identitas. Kalau kita bicara literasi di Aceh besar, itu juga berarti literasi sosial dan budaya. Bagaimana masyarakat bisa memahami nilai-nilai Islam, adat, dan kebersamaan yang menjadi ciri khas di daerah ini. Namun, literasi juga perlu ruang baru untuk tumbuh. Perpustakaan hadir sebagai jembatan, menghubungkan tradisi dengan modernitas. Disinilah budaya baca kembali diberi ruang. Perpustakaan bukan hanya perihal soal rak tinggi dan juga ruang sunyi, tetapi sekarang perpustakaan telah menjadi tempat untuk bertemu ide dan juga ruang diskusi. Mulai dari pelosok Aceh hingga kota besar, sekarang perpustakaan telah berbenah untuk bisa diakses oleh seluruh masyarakat dan semua orang. Dulu, buku hanya dianggap tumpukan kertas, tapi sekarang itu merupakan bekal paling penting di dunia yang makin canggih ini. Kita bangga dengan pahlawan-pahlawan Aceh, Cut Nyadin, Teku Umar, pahlawan-pahlawan kita. Tapi seberapa banyak cerita yang masih kita kenal dan juga seberapa banyak cerita Aceh yang kita tahu. Sekarang, literasi bukan hanya soal baca buku tebal. Lewat gadget, kita bisa akses ribuan ilmu. Tapi ingat, literasi bukan hanya soal baca, tapi ia kasih kita kemampuan untuk berpikir jernih, ngerti informasi, dan bedain fakta dan hoax. Apapun bentuknya, e-book, artikel online, ataupun video edukasi, semua bisa menjadi pintu masuk untuk belajar. Tapi kita harus berpikir kritis mana yang merupakan fakta dan hanya sekedar rumor. Aceh punya PR besar, tingkat literasi harus naik dan budaya baca harus hidup, agar anak-anak kita mampu bersaing, bukan hanya di Aceh, tapi di Indonesia, bahkan di tingkat dunia.
Budaya baca di Indonesia memang belum sempurna, tapi kita nggak boleh nyerah. Aceh dengan adat dan sejarahnya punya modal kuat untuk jadi contoh. Generasi mudanya harus dekat dengan buku, dekat dengan pengetahuan. Generasi muda Aceh Besar sekarang telah membawa literasi ke level baru. Seperti yang kita lakukan saat ini, menghidupkan literasi digital, menyuarakan suara di media sosial, dan juga membawa kearifan lokal hingga ke panggung nasional. Mereka membaca bukan hanya huruf, tetapi juga peluang. Mereka menulis bukan hanya di atas kertas, tetapi juga di ruang digital yang tidak terbatas. Aceh Besar telah mengajarkan kita bahwa literasi bukan hanya soal buku. Literasi adalah cara kita membaca hidup, menulis masa depan, dan menjaga warisan. Dari tanah ini, kita belajar bahwa setiap generasi punya cerita, dan cerita itu adalah literasi kita bersama.